Mari bersyukur, saatnya merenungkan kitab Kisah Para Rasul. Kami mohon belas kasihan anugerah-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan, kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Nah, nanti semua di rumah dibaca ya, dibaca semuanya. Nah, anak-anak, kita kemarin sudah belajar ya kalau Paulus itu mengajar di ruang kuliah Tiranus. Berapa lama? Ya betul, 2 tahun. Dan setelah itu kan Rasul Paulus akan melanjutkan perjalanannya lagi ke Yerusalem. Tapi sebelum ia pergi, ia menyuruh Timotius dan Erastus untuk mendahuluinya ke Makedonia. Nah, sementara itu Paulus masih tinggal beberapa saat lagi di kota Efesus. Nah, tapi terjadi huru-hara, keributan besar mengenai firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Yang menyebabkan huru-hara itu adalah seseorang, namanya Demetrius. Demetrius ini adalah seorang pengusaha yang membuat kuil-kuilan dari perak. Kuil adalah tempat untuk menyembah dewa. Salah satunya adalah Dewi Artemis yang disembah oleh orang-orang Efesus. Demetrius ini membuat kuil dalam ukuran kecil-kecil yang terbuat dari perak. Nah, dia memperoleh keuntungan yang besar dari menjual kuil-kuilan itu. Dan para pekerjanya pun memperoleh penghasilan yang banyak. Nah, anak-anak, mari kita baca sama-sama di ayat 26. 1, 2, 3. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, perkataan tadi diucapkan oleh Demetrius. Demetrius merasa ajaran yang Paulus beritakan itu merugikan usahanya, karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mau lagi membeli kuil-kuilan yang dibuatnya. Jadi ia mengumpulkan para pekerjanya dan berkata kepada mereka bahwa Paulus adalah orang yang menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Padahal kata-kata Paulus itu memang benar. Hasil buatan manusia tidak layak untuk disembah. Karena Allah yang layak disembah itu bukan ciptaan manusia, tetapi Dia sendirilah Sang Pencipta. Demetrius juga mengatakan bahwa akibat dari ajaran Paulus itu, perusahaannya berada dalam bahaya untuk dihina orang. Kuil Dewi Artemis juga akan dihina orang dan akan kehilangan artinya dan akan kehilangan kebesarannya. Jadi Demetrius ini tidak mau orang-orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena jika itu terjadi, maka usahanya akan hancur dan ia tidak akan memperoleh keuntungan lagi. Mendengar itu, para pekerjanya menjadi marah dan berteriak-teriak, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!" Seluruh kota jadi kacau dan mereka beramai-ramai memenuhi gedung kesenian dan menyeret Gaius dan Aristarkus. Nah, mereka itu orang-orang Makedonia, kawan seperjalanan Paulus. Sebenarnya Paulus ingin pergi ke tengah-tengah rakyat yang sedang ribut itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bukan hanya para murid yang melarang, para pembesar yang merupakan sahabat Paulus juga memberi peringatan agar ia tidak masuk ke gedung kesenian itu. Nah, anak-anak, gedung kesenian itu begitu ributnya. Lama-kelamaan mereka menjadi sangat kacau. Dan kebanyakan dari mereka malah tidak tahu untuk apa mereka berkumpul dan teriak-teriak di situ. Lalu seseorang bernama Alexander disuruh ke depan oleh orang-orang Yahudi
dan memberi isyarat dengan tangannya. Tetapi ketika orang banyak itu tahu bahwa ia orang Yahudi, maka mereka pun berteriak-teriak lagi selama kira-kira 2 jam. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Kemudian ada seorang panitera pejabat kota, mulai berbicara kepada rakyat. Ia mengawali perkataannya dengan membesarkan nama dewi Artemis, supaya orang banyak itu mau mendengarkan. Lalu ia melanjutkan dengan berkata bahwa Gaius dan Aristarkus yang mereka tangkap itu tidak berbuat kejahatan dengan merampok kuil Dewi Artemis atau menghujat namanya. Tetapi kalau mereka bersalah, maka mereka harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, bukannya malah membuat keributan seperti itu. Setelah mereka mendengar perkataan itu, maka orang banyak itu pun bubar. Nah, anak-anak orang-orang Efesus itu menganggap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah para penyesat, padahal mereka sendirilah yang tersesat. Mereka berdosa karena mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang Efesus juga. Tuhan Yesus yang mau menggantikan dosa mereka di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus juga yang bangkit dari kematiannya dan yang sanggup melepaskan orang-orang Efesus dari ketersesatannya untuk diselamatkan. Tapi orang-orang Efesus malah menolak Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan. Ya. Tuhan Yesus mengasihi orang Efesus, mengasihi banyak orang, tetapi hanya orang-orang yang percaya saja yang memperoleh keselamatan. Nah, anak-anak, bagi kamu dan saya yang sudah percaya, bersyukur karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan kalau kamu dan saya bisa percaya. Banyak orang yang hatinya masih gelap karena dosa. Tetapi Tuhan telah menerangi hati kita dengan apa? Firman-Nya. Puji Tuhan. Mari kita terus belajar firman Tuhan supaya kita ada kekuatan, ada dorongan yang kuat untuk memberitakan Injil agar orang lain pun diterangi hatinya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih dalam keadaan tersesat. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami pada mulanya adalah orang-orang yang tersesat. Tapi karena kasih karunia Allah yang besar, kami diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman dosa kami, mati di atas kayu salib, bangkit, berkemenangan memimpin kami keluar dari kesesatan yang sangat mengerikan. Terima kasih Bapa atas kasih karuniamu yang besar. Pakailah kami sejak kecil, senang belajar firman Tuhan, senang memberitakan Injil pada semua orang yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami jika kami masih sering melawan Engkau. Berkatilah kami, berbelas kasihanlah kami, supaya kami mau menyenangkan hati Tuhan setiap saat dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Habartus Renungan